Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang paling penting adalah nikmat taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh tidak bermanfaat kesehatan kita, karena sungguh tidak bermanfaat kekuatan kaki kita untuk melangkah, karena sungguh tidak bermanfaat kendaraan mewah yang kita kendarai, karena sungguh tidak bermanfaat harta yang selama ini kita kumpulkan, kecuali semua itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali semua itu semakin membuat kita rajin beribadah. Kecuali semua itu semakin membuat kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang kafir itu tidak bermanfaat sama sekali. Auladuhum, keturunan-keturunan mereka, anak-anak mereka tidak bermanfaat. Wa amwaluhum, harta-harta mereka juga tidak ada manfaat. Minallahi syai'a, ya, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa melimpahnya, betapa banyak keluarga dan keturunannya, akan tetapi tidak ada manfaatnya untuk membebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan mereka itulah penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapapun kondisi kita hari ini, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita satu dengan yang lainnya. Ada mungkin lebih derajat secara ekonominya, secara fisiknya dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu semua, karena Allah Subhanahu wa taala melihat keimanan dan hati kita. Melihat keimanan dan hati kita. Kalau orang mukmin, ya, kalau orang mukmin mungkin dia tidak punya kelebihan harta, ya, akan tetapi karena dia punya keimanan, kata Rasulullah SAW, meminggirkan duri dari jalan pun sudah sebuah ibadah. Kalau orang kafir mau nyumbang 1 miliar, 2 miliar, tidak bermanfaat. Dan inilah keutamaan yang patut kita syukuri, yang patut kita banggakan, ya, karena kita ini adalah orang-orang yang diberikan kenikmatan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wala tahinu, ya, wala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'lamun. Janganlah kalian itu merasa lebih hina daripada orang kafir. Kalau kita melihat orang kafir itu koyok wah,
Tapi kita jangan sampai merasa hina. Wa antumul a'laun, kalian itu lebih mulia daripada mereka. Maka kalau ada orang mukmin kok merasa dirinya lebih rendah daripada orang kafir, maka sebenarnya pada saat itu dia sedang merendahkan keimanan yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita, manusia terbaik, manusia yang Allah Subhanahu wa taala langsung merekomendasikannya kepada kita agar kita mengikutinya, mengikuti jejaknya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad kepada mereka, kalau mereka memang jujur mencintai Allah, ya, jujur mencintai Allah, maka buktikan dengan apa? Fattabi'uni, ikutilah aku. Katakan kepada mereka, ikutilah Rasul, ya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai mereka. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya cinta saja tidak cukup, ya. Makanya bukanlah puncak dari sebuah cinta itu mencintai, ya. Tapi puncak dari sebuah cinta itu adalah dicintai, ya. Apa gunanya senang tapi kono gak senang dengan tengi. Apa gunanya kini cinta mati-matian ternyata sana nggak cinta. Maka yang paling penting dari cinta itu adalah dicintai, bukan mencintai, tapi dicintai. Betapa banyak, bahkan dulu orang kafir itu mencintai Allah kalau ditanya, ya. Bahkan jenengi si Abdullah, kalau ditanya mereka cinta kepada Allah, tapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini, ya, insya Allah tanggal 28 Rajab, ya. Yang kemarin tanggal 27 Rajab, tanggal merah, ya. Umat Muslim di Indonesia ditetapkan di dalam kalender untuk peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun sebenarnya tidak ada yang tegas tanggalnya itu kapan. Tanggalnya itu kapan? Banyak perbedaan pendapat, tanggalnya sekian, tanggalnya sekian, tanggalnya sekian. Karena itu terjadi sebelum Hijriah. Karena rata-rata peristiwa yang terjadi sebelum Hijriah ini tanggalnya kurang jelas. Kalau tahunnya mungkin bisa diangan-angan. Ada yang mengatakan terjadi pada tahun 8 kenabian, ada yang mengatakan tahun di 10 kenabian, antara 8 sampai 10 kenabian. Kalau di tanggal 10 kenabian berarti Rasulullah pada saat itu usia berapa? Usia 50, karena beliau diangkat usia 40. Kemudian kalau 10 kenabian berarti perkiraan usia 50 tahun. Berarti peristiwa Isra Mi'raj itu. Kalau usia 50 tahun, perkiraan sekarang seperti usia kelahiran berapa? Berarti kelahiran 75-an. Nah, kalau panjenengan melihat kelahiran 75-an wajahnya ya seperti itu, ya, usia 50 tahun. Tapi wallahu a'lam, ya. Alhamdulillah memang hikmahnya ada beberapa peristiwa besar itu yang tanggalnya memang agak sengaja oleh Allah tidak dijelaskan secara pasti, sulit dipastikan. Sulit dipastikan aja itu kadang menjadi hari yang aneh. Oh ini tanggalnya Isra Mi'raj, akhirnya harus ngadap apa sembarang dan lain sebagainya. Padahal banyak perselisihan, banyak hikmahnya, ya. Akhirnya tanggalnya dibelurkan memang sengaja dalam syariat seperti itu agar kita sebagai orang Islam tidak secara berlebihan untuk menyikapinya. Ketika tanggal tidak jelas, ya berarti kita diupayakan untuk mengambil hikmahnya. Tanggalnya kapan tidak penting. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti yang harus kita ketahui adalah peristiwa Isra Mi'raj ini kita wajib mengimani dan membenarkannya. Ya, wajib mengimani dan membenarkannya. Karena seluruh sepakat bahwa ini adalah peristiwa yang benar. Al-Quran menyebutkannya,
hadis-hadis Rasulullah SAW semuanya menyebutkannya, ya. Maka bukan hanya kita sebenarnya, orang-orang kafir Quraisy pada zaman itu, pada saat peristiwa itu, meskipun mereka tidak beriman kepada Rasulullah, anehnya mereka mempercayai peristiwa ini. Ya, anehnya mereka mempercayai. Kalau ada orang Islam hari ini Islam nggak percaya, nah itu berarti lebih parah daripada orang kafir Quraisy itu tadi, ya. Kenapa kok mereka percaya padahal mereka tidak mengimani? Insya Allah nanti kita akan jelaskan setelah ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan membacakan sebuah hadis panjang, ya. Tapi langsung bahasa Indonesianya mohon, semoga bisa mengisi waktu kita yang bermanfaat pada hari ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Jibril telah datang kepadaku bersama buruk, ya. Bersama buruk. Nah, mungkin saya biasanya dengar buruk itu tenanan kan orang. Jenenge asli buruk. Buruk. Memang Rasul sendiri menyebutkan namanya buruk. Buruk ini Bapak Ibu asal katanya barqun, ya. Kalau kita mungkin hafal di juz 1 itu yakadul barqu yakhtafu absarahum, ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Barqun itu artinya adalah, ya, kilat, ya. Barqun kalau dijadikan sebagai alat maka dia menjadi buruk, ya. Burukun ini adalah alat-alat apa? Alat kendaraan, ya. Buruk ini apa? Apakah dia itu makhluk, bentuk makhluk halus atau hewan atau apa? Disebutkan yaitu hewan, kata Rasulullah, hewan. Hewan berwarna putih yang tingginya lebih tinggi daripada keledai, dan lebih pendek dari kuda, ya. Yang dapat meletakkan kakinya melangkah sejauh pandangannya, ya. Di redaksi lain lebih pendek dari bigol. Jadi kalau kita tahu bigol, ya, bigol ini monggo nanti dicari. Kalau seingat saya bigol itu adalah hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Kuda sama keledai melahirkan bigol. Jadi tingginya bigol ini Pak, kuda, bigol, keledai, ngoten urutannya. Kuda paling besar, atau ndek dikit niku bigol, atau ngisor malih niku keledai. Nah, buruk niku antaranya bigol kali keledai. Jadi urutannya kuda, bigol, buruk, keledai. Urutan besarnya, gambarannya seperti itu, ya. Yang dapat meletakkan kakinya melangkah sejauh pandangannya. Ini menunjukkan kecepatan larinya. Jadi kecepatannya adalah dia mampu meletakkan kakinya sejauh dia memandang. Jadi misalnya buruk mau ngasih ke kono, langsung ke kono Pak. Mau ngasih ke kono langsung sampai sana. Seperti kecepatannya seperti kilat. Terus gimana Nabi Muhammad pada saat itu? Wallahu a'lam bishawab, ya. Naik kendaraan sekencang itu, ya. Bahkan ada sebagian yang mengatakan Nabi Muhammad ini ruhnya saja, apa jasadnya saja. Ternyata yang paling kuat apa adalah bersama jasadnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ya. Jadi abdihi memperjalankan siapa? Hambanya. Hambanya ini berarti satu kesatuan. Satu kesatuan jasad dan roh. Gimana sekeras itu tapi kok jasadnya kok tidak hancur? Allahu a'lam. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, maka aku menaikinya hingga sampailah aku di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa, ya. Masjidil Aqsa yang hari ini dikuasai oleh Israel, ya. Masjidil Aqsa letaknya bukan di Gaza. Gaza itu sama Masjidil Aqsa jauh. Gaza sama Masjidil Aqsa jauh, ya. Nah, Masjidil Aqsa ini Bapak dan Ibu memang sekarang dikuasai oleh
Israel. Tapi orang Muslim berkunjung di sana. Kalau saya lihat-lihat sosmed itu dan keterangan beberapa orang, kita bisa mengunjunginya di sana, bisa. Ya, dan ini mungkin tempat yang hampir dilupakan ya, oleh sebagian orang. Orang sekarang berpikir Mekah, Madinah, tapi Masjidil Aqsa jangan lupa Rasulullah menyebutkan la tusyaddu rihal illa ila salasati masjid. Ya, janganlah kalian mengadakan perjalanan dalam rangka waktu malah berkah di tempat itu. Ya, aku datang ke sana katanya ini tempat yang berkah. Ya, aku ziarah ke tempat berkah, itu tidak boleh kecuali di 3 tempat ini. Yang pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa, kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Haram. 3 tempat ini Pak. Kalau ingin jenengan mengeluarkan uang dalam rangka berangkat menuju tempat yang diberkahi, dipercaya diberkahi. Yang lain tidak boleh dipercaya. Wah, aku tak berangkat loh, tempat berkah kira kono. Selain 3 tempat tidak boleh. Rasulullah menyebutkan di tempat Masjidil Haram, masya Allah, pahalanya kata Rasulullah sekali sholat di sana dilipat gandakan menjadi 100.000. Masya Allah, 100.000 Pak. 100.000 itu taruhlah kita sholat 5 waktu saja. Misalnya kita sholat 5 waktu di Masjidil Haram, kemudian berarti kita sama dengan 100.000 hari. 100.000 hari itu kalau dibagi tahun 365 hari, perkiraan ketemunya kurang lebih 270 tahun. Sholat 1 hari di sana sama dengan sholat 270 tahun. Insya Allah. Jadi mungkin gak ada rezeki kita bisa bolak-balik ke sana lagi. Kalau itu 25 juta, 30 juta, insya Allah kalau Allah mudahkan nyampe sana dibandingkan dengan pahalanya itu sangat tidak ada artinya. Itu baru 1 hari. Ya, ada yang umroh sekarang itu minimal 7 hari, 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. Ya, kalau sudah 4 hari berarti 270 kali 4 misalnya itu ya hampir 100.000 tahun, 100.000 hari lebih ya, 100.000 tahun ya, 100 tahun. Berarti 1000 tahunan lebih. Ya. Kalau di Masjid Nabawi kata Rasulullah itu 1000 kali lipat. Berarti sholat sehari di sana hampir seperti sholat 3 tahun. Kalau dibagi 365 hari. Nah, sedangkan di Masjidil Aqsa ini ada beberapa redaksi, ada yang mengatakan 500 kali lipat, ada yang mengatakan 250 kali lipat. Ya, masya Allah. Jadi Masjidil Aqsa ini adalah, ya kata Rasulullah, kemudian sampailah aku ke Baitul Maqdis, lalu aku turun dan mengikat dengan tali yang biasa dipakai oleh para nabi. Jadi buruknya sempat diincang. Jadi kalau kono asingnya masuk Masjidil Aqsa, ya buruknya masih sempat dikencang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kemudian aku masuk Masjidil Aqsa dan aku sholat 2 rakaat di sana, lalu aku keluar. Nah, ini kalau di sini disebutkan sholat 2 rakaat di sana, kemudian aku keluar. Tapi di hadis lain disebutkan Rasulullah mengimami. Mengimami siapa? Mengimami para nabi. Kita tahu jumlah nabi ya yang disebutkan adalah totalnya 124.000. Ya. Ini jadi Masjidil Aqsa ini adalah satu-satunya tempat yang pernah ditempati seluruh nabi sholat jamaah di sana. Ya, sholat jamaah di sana. Yang sholat ini jasadnya apa sakruhnya Allah alam tidak diterangkan. Tugas kita mengimani. Karena kalau kita berbicara Isra Mi'raj kalau tidak sesama iman ini sulit. Ya, karena ini segmennya orang-orang yang sama-sama beriman. Kalau mau ngobrol dengan orang yang tidak beriman, diiman sih. Jelas gak percaya gitu ya. Kemudian Jibril membawa kepadaku 1 wadah khamr dan 1 gelas. Ya, Jibril membawa khamr dan gelas, maka aku memilih membawa khamr dan 1 gelas susu. Maka aku memilih susu. Ya, Rasulullah ditawari khamr apa susu? Kali malaikat Jibril, kemudian Rasulullah memilih susu.
Lalu Jibril berkata kepadaku, engkau telah memilih fitrah. Ya. Kalau memilih susu dijelaskan di sini berarti memilih fitrah. Fitrah itu wong itu jadi agama kita ini agama fitrah. Ya. Ada sebagian menyebutkan kalau pada saat itu Rasulullah itu memilih khamar. Nah ini umatnya rusak. Kemudian buruk tersebut naik bersama ke langit. Ya, kemudian setelah sholat di situ naik ke langit bersama buruk dan Jibril. Ya, maka Jibril meminta agar dibukakan pintu langit. Lalu ia berkata, penjaga langit pertama berkata, siapa engkau? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Ya. Kemudian langit penjaga pintu tadi tanya lagi, apakah kamu telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Ya, ini SOP Pak ya. Ini jadi ini SOP-nya penjaga langit ya, malaikat penjaga langit ini oleh Allah SWT dikasih SOP, standar operasional prosedur ya. Jadi semakin profesional maka semakin ada SOP-nya. Ya, seperti kita masuk ke bank itu ada SOP-nya Pak. Setiap pengeluaran celuk Bapak kan gitu. Ini Bapak ada yang bisa kami bantu. Masih Cipno. SOP-nya harus senyum, ya itu kan. Jadi kayak seperti di perbankan itu sudah ada SOP-nya. Sekarang sudah nggak usum satpam keren Pak. Satpam sekarang guyu. Kalau dulu satpam itu keren gitu. Sekarang nggak, kalau kita masuk ke perbankan di bank itu sudah ada SOP-nya. Satpam itu harus ramah, ya, meskipun nggak pentung. Ya. Nah cuma sama malaikat Jibril malaikat penjaga langit ini juga dikasih SOP oleh Allah SWT kalau ada orang masuk seperti apa. Meskipun yang datang ini Jibril. Jibril ini kan ketuanya para malaikat. Tapi sekarang SOP ini ngono. Meskipun Jibril sing ketua ditakoki sapa? Jibril. Karo sapa? Karo Muhammad. Apa wis dikongkon rene? Iya, wis dikongkon baru dibuka. Langit kedua sama sapa? Jibril. Karo sapa? Muhammad. Jadi sampai langit ketujuh SOP-nya sama. SOP-nya sama. Ya. Di setiap langit ya, maka aku kata Rasulullah SAW, kami dibukakan pintu lalu aku bertemu Nabi Adam alaihi salam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Jadi di langit pertama ketemu itu adalah Nabi Adam. Ini hadisnya sahih Pak. Ini cerita-cerita sahih ini. Kemudian naik lagi ya. Kemudian naik lagi sama di langit kedua ditanya sopo karo sopo, ya kan? Sopo karo sopo, mantu niku wis diutus pancen dikon rene ta ora? Iya, gitu. Kemudian kata Nabi, maka kami dibukakan pintu di langit kedua bertemu dengan dua orang sepupuku. Ya, Nabi sing sepupuan, Pak. Yes. Yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Di langit ketiga sama SOP, standar operasional prosedurnya di langit ketiga. Kemudian dibukakan pintu lalu aku bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang kata Nabi Muhammad di sini disebutkan yang Nabi Yusuf alaihi salam yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia sejagat. Jadi gantengnya Nabi Yusuf itu setengah ketampanan manusia sejagat. Wallahu a'lam, kita bayangkan seperti apa. Kalau kita lihat ceritanya ketika istri raja merayu Nabi Yusuf, ya, ini orang buankan soleh. Ini jawaban yang sangat menginspirasi. Ketika Nabi Yusuf sudah berada di kamar, ya, kamarnya berlapis-lapis, sudah nggak ada orang yang melihat, dirayu pilihannya dua. Kamu mau berzina dengan saya atau tak penjara? Ini enak sing ngendi, Pak? Iki wis enak, mulya sing iki gak enak mlebu penjara. Tapi jawaban Nabi Yusuf luar biasa dalam Al-Qur'an. Jawabannya apa? Qala Nabi Yusuf berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani.
Nabi Yusuf jawab apa? Ya Rob, aku lebih baik masuk penjara daripada aku harus berzina. Laula ra'a burhana rabbih, kata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabi Yusuf pada saat itu tidak melihat burhannya Allah, sebagian mufassir menyebutkan burhan di situ adalah tiba-tiba Nabi Yusuf melihat sosok bapaknya. Melihat sinten sosok bapaknya. Bapaknya sinten? Nabi Ayub. Melihat sosok bapaknya. Jadi pelajaran di sini Bapak, kita di sini yang sebagai orang tua ini, kalau bisa kita ini menjadi tauladan yang baik untuk anak kita. Sehingga jangan bosan-bosan kita menasihati anak kita, jangan bosan-bosan kita memberi contoh pada anak kita. Karena suatu saat anak kita itu Pak, tidak selamanya kita bisa mendekat dia, tidak bisa selalu kita mengamankan dia. Dia harus keluar rumah, dia harus bertemu dengan banyak hal. Kalau kita menjadi orang tua yang baik, ketika dia berada di luar rumah, ketika ada sesuatu yang membuat dia ingin bermaksiat, kalau bisa eling jenengan, gak cita maksiat. Ini. Lah iso eling orang tuanya, ingat orang tuanya gak jadi maksiat. Aja sampai eling wong tuae, wih, macam wong tuae yo tahu bisa sih ngono. Aja sampai ngono Pak ya. Ya. Jadi ini pentingnya menjadi orang tua yang baik. Meskipun anak itu Pak dikandani saiki gak langsung percaya. Gak langsung percaya, apalagi ngapunten kalau orang laki-laki ya. Orang laki-laki ini kadang sadare kusuk mbuh kapan. Makanya arek lanang iki mau pengen lanang sak niki nunggu lalen kuwandani bolak-balik tapi jangan pernah bosan. Bahkan ada sebagian yang baru sadar sok ben wis rapi jadi bapakku biyen bener iki Pak. Bahkan ada yang baru sadar ketika orang tuanya meninggal. Bapakku biar tahu ini, biar aku gak menurut masalah. Perkataan bapak, kalau kita sebagai orang tua harus menanamkan hal kebaikan. Dia sadarnya kapan? Wallahu a'lam. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi Yusuf yang ketampannya menghajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian naik buruk lanjut ke langit berapa ini? Langit keempat, ya. SOP-nya sama, nggak usah dibaca. Ya. Maka kami dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Idris alaihi salam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah Subhanahu wa taala berfirman untukku, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Kemudian naik lagi pintu langit ke 5. SOP-nya sama, nggak usah dibaca. Ini sudah standar operasional prosedur ini. Maka kami dibukakan pintu di langit kelima itu. Aku bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Ia menyebutku dan mendoakan kebaikanku. Terus naik ke langit yang ke-6. Ini saya singkat-singkat nih. SOP-nya sama, ya, penjaga pintunya. Kemudian kami dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Nabi Musa. Lalu ia menyambutku dan mendoakan kebaikanku. Kemudian masuk ke langit ke-7, SOP-nya sama. Maka kami dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Nah, melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Keterangannya di sini, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70 ribu malaikat dan mereka tidak kembali sesudahnya. Ini maksudnya apa? Jadi sebagian menerangkan bahwasanya kalau kita tawafnya di Ka'bah, kalau para malaikat tawafnya di Baitul Ma'mur. Nah, disebutkan Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh 70 ribu malaikat, ya, setiap harinya untuk tawaf, dan mereka tidak pernah kembali lagi. Jadi malaikat dua jatah sekali dok, punya jatah sekali. Ini menunjukkan apa? Malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Gak iso mindoni Pak, karena harus gantian dengan yang lain. Kalau kita mungkin sekarang masih antri berapa 30 tahun ya Pak ya, tapi kan masih bisa nanti pakai haji plus, masih pakai haji jalur lain masih bisa. Tapi kalau Baitul Ma'mur ini visanya sekali masuk Baitul
Baitul Ma'mur ini visanya sekali tok wis gak iso golek visa maneh. Ya. Masyaallah. Saking banyaknya nama jumlah malaikat. Kemudian buruk tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Setelah Baitul Ma'mur, pergi ke Sidratul Muntaha yang lebar daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Nah, ini berarti menggambarkan sebuah pohon ya. Sidratul Muntaha itu di sini digambarkan sebuah pohon yang daunnya seperti telinga gajah dan buah-buahnya seperti tempayan besar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, maka Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat keindahan Sidratul Muntaha karena keindahannya. Sampai Nabi sendiri juga tidak bisa menggambarkan saking indahnya. Maka Allah SWT memberi wahyu dan mewajibkan kepadamu sholat 50 kali dalam semalam. Sehari semalam, dalam sehari semalam 50 kali waktu. Kalau misalnya sekarang itu satu hari 24 jam, kalau 50 kali waktu berarti insya Allah setiap setengah jam ada. Setiap setengah jam ada, setengah jam kurang ya. Mungkin sekitar 25 menit, 28 menit itu bisa ada lagi. Jadi dengan dereng nyapo-nyapo wis kaya ada. Lagi nyapo, sing ngelas lagi ngelas, sing buka warung lagi buka warung pun ada malih. Masyaallah. Nah, apa yang terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, kemudian aku turun dan bertemu Nabi Musa. Nabi Musa di langit berapa tadi, Pak? Langit ke-6. Ya, berarti Nabi Ibrahim bukan komen. Ya. Nabi Musa sih komen. Jangan kita Musa komen. Apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu, Muhammad? Maka aku menjawab, kata Nabi Muhammad, sholat 50 kali. Nabi Muhammad kan nggak berani protes apa-apa. Wis samina wa ta'na wa terus kemudian dia berkata, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Jadi Nabi Musa diajari balik jalur keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataannya mereka. Disuruh balik, disuruh minta kortingan. Akhirnya Nabi Muhammad, ya wis lah, jadi izin gitu ya. Aku kembali kepada Rabbku, kata Nabi Muhammad, ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku. Maka aku diberi keringanan. Ini dalam riwayat lain bolak-balik berapa kali, Pak ya? Sampai ketemu 5 waktu sholat. Lalu balik setelah menjadi 5 sholat, 5 kali waktu balik, ketemu Nabi Musa lagi, diindek lagi. Piro? Kata Nabi Musa, 5 kali sholat. Kata Nabi Musa, balik oneh jaluk potongan. Wes 5, sudah 5 sekarang yang kita lakukan. Sama Nabi Musa disuruh balik lagi, jaluk keringanan mana? Kata Rasulullah menjawab gimana? Aku dari tadi terus bolak-balik antara Rabbku dengan Musa alaihissalam, sehingga Rabbku mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapat pahala 10 kali lipat. Setiap 1 kali kita sholat wajib, ini sholat wajib mendapat 10 kali lipat. Maka 5 kali sholat dalam sehari semalam sama seperti sholat 50 kali waktu. Jadi kita akhirnya dikasih kompensasi sampai 5 kali waktu sholat, yang pahalanya sama seperti 50 kali waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad turun kembali kepada Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Bagaimana setelah kepulangan Nabi di Mekah, ketika nyampe Mekah, ya, dalam sebuah hadis disebutkan, langsung singkat saja, Nabi Muhammad ngelamun di pinggir Ka'bah. Ngelamun di pinggir Ka'bah, kemudian lewatlah siapa? Abu kan banyak ya, Pak. Abu Jahal, ya. Lewatlah Abu Jahal. Ditanya Muhammad, kenapa kamu seperti itu? Nabi Muhammad ini orang nggak pernah bohong, ya. Diceritakan tadi malam begini, tadi malam begini. Kata Abu Jahal, wah, ini kesempatan ini. Mau soal ngomong semalam nyampe
kono munggah ini sampai mriki malih. Padahal perjalanan Mekah ke Madinah itu 2 sampai 3 bulan. Perjalanan pada zaman itu pakai unta. Kalau pakai kuda lebih cepat, mungkin sekitar 2 bulanan. Kata Abu Jahal, Muhammad, mau gak kamu menceritakan ini kepada penduduk Mekah? Ya, karena tujuannya Abu Jahal bukan baik, Pak ya. Bukan baik, tujuannya agar wong Mekah ini ben ngerti lah iki wong gendeng. Nah, iki wong gendeng iki mosok ono orang Mekah ngerti semuanya. Akhirnya dipanggillah. Pada saat itu dipegang tangannya Nabi Muhammad, diajak naik ke Jabal Qubais namanya. Jenengan kalau melihat Jabal Qubais itu, ya, insya Allah tempatnya kalau kita keluar Sa'i, kita melihat ke arah kiri itu ada bukit agak tinggi, itu Jabal Qubais. Jabal Qubais ini tidak ada yang menaiki ke sana kecuali orang yang akan memberikan berita yang sangat penting. Akhirnya dipanggillah penduduk Mekah, singkat waktu, wahai penduduk Mekah, kumpul. Orang-orang heran, kok dengaran Abu Jahal kalau Nabi Muhammad kok kayak apa ya, akhirnya ini Muhammad mau cerita Nabi Muhammad tadi malam begini, sekarang sampai sini lagi. Akhirnya pada saat itu apa yang terjadi? Orang yang sudah beriman ragu dengan keimanannya. Wah, ternyata sih tak elok Islam lagi wong gede. Yang kafir semakin kafir, yang ragu menjadi kafir. Akhirnya Abu Jahal turun dengan sambil tepuk tangan dalam riwayat itu, Pak. Sekarang sudah habislah agama Nabi Muhammad. Setelah itu Abu Jahal mengatakan tinggal ada satu orang. Patokannya kalau satu orang ini sudah tidak percaya kepada Nabi Muhammad, maka semuanya habis. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar tidak ada di sana, Abu Bakar berada di kebun kurmanya. Kemudian ayo Abu Jahal kita bareng-bareng ke sana, kita datang kepada Abu Bakar. Nah, pada saat itu gerombolan orang kafir Quraisy dan orang muslim yang agak ragu hatinya karena peristiwa itu bareng-bareng ke Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar keluar dari kebunnya, ada apa? Muhammad mengatakan begini. Bagaimana pendapatmu? Ada 2 jawaban dalam riwayat itu yang sangat menyentuh hati, Pak ya. Jawaban yang pertama ya begini. Karena ini Abu Bakar itu teman pleknya Nabi Muhammad mulai Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi. Abu Bakar tahu persis Nabi Muhammad ini orang yang tidak pernah bohong selama hidupnya. Kalau Nabi Muhammad ngomong pasti benar. Terus katanya Abu Bakar bagaimana? Kalau seandainya wahyu itu turun dari langit kepada Nabi Muhammad, iku aku percaya. Sekarang apa bedanya? Saiki Nabi Muhammad sing munggah. Nggih. Kalau yang dari atas turun aku percaya, apa bedanya? Saiki Nabi Muhammad yang ke atas, enggak ada bedanya. Iya. Jawaban yang selanjutnya di riwayat lain yang paling mengubah ini. Wahai orang-orang, ketahuilah, seandainya tembok ini warnanya putih, sudah jelas nih warnanya putih. Mata saya melihat putih. Kemudian Muhammad ngomong, enggak Abu Bakar, tembok ini warnanya hitam. Maka aku akan membenarkan Muhammad dan mendustakan mata saya. Sakit bro. Kira-kira pada saat itu jenengan melok grup Abu Jahal apa? Kayak model-model gini wis alhamdulillah udah zaman saya kiwan. Ya. Akhirnya Abu Bakar tidak bisa tergoyahkan. Ayo kita bareng-bareng. Akhirnya kembali ke Jabal Qubais bersama-sama. Kemudian apa yang dilakukan? Abu Bakar dari jauh berteriak, "Wahai Muhammad, apa benar kamu begini sambil jalan?" Orang memberi jalan sampai di sebelahnya Nabi Muhammad. Abu Bakar, apakah yang mereka sampaikan tentang itu benar? Nabi Muhammad mengatakan, iya benar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wahai orang-orang, saya percaya dengan Nabi Muhammad karena dia adalah seorang Rasul. Orang-orang sudah mulai mikir, bukan Rasul. Yang jadi mulai ragu, keimanannya mulai kembali lagi. Abu Bakar usul, wahai Nabi Muhammad, saya usul, bisa gak kamu ceritakan Masjidil Aqsa itu kayak apa? Kayak apa Masjidil Aqsa itu? Boleh? Sebenarnya Nabi Muhammad mau menjawab ragu karena di sana sangat singkat. Sopo singkat yang ngapal nih pojokane, seperti kan tidak sempat Pak ya. Tapi seolah-olah dalam hadis sahih diceritakan seolah-olah Nabi Muhammad melihat Masjidil Aqsa ada di depannya. Nabi Muhammad mampu menyebutkan jumlah tiangnya, warnanya, dan kebetulan di situ ada beberapa orang yang sudah biasa ke sana. Orang yang sudah biasa itu dipanggil, ayo biasa ke sana ke sini.
Ketika Nabi Muhammad menyebutkan Masjidil Aqsa itu begini, mereka menjawab benar. Masjidil Aqsa itu begini, benar. Dan semua orang mulai yakin, setengah yakin, mulai yakin lagi, mulai kembali lagi keimanannya. Dan orang-orang, Masya Allah, jasanya termasuk jasanya Abu Bakar. Makanya disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq, selalu membenarkan. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya keimanan Abu Bakar ini ditimbang dengan keimanan penduduk bumi sampai hari kiamat, maka pasti akan lebih berat keimanan Abu Bakar. Ini Pak pulau kuat yang pasti selain keimanan Nabi dan Rasul, keimanan Umar, Utsman, sampai hari kiamat ini kalau ditimbang, kalian keimanannya Abu Bakar itu lebih berat keimanan Abu Bakar. Setelah peristiwa selesai, Nabi Muhammad, ada satu lagi yang saya tambahkan, dan ini terakhir. Ada satu lagi yang mau saya tambahkan. Apa itu? Perkiraan 2 hari lagi akan datang kafilah dagang. Sekitar 2 hari lagi insya Allah, kata Nabi Muhammad. Saya melihat dia di perjalanan, hafal Nabi Muhammad menyebutkan jumlahnya, terus orangnya itu siapa saja namanya, karena tahu di perjalanan. Nabi Muhammad kan naik buruk. Tanyakan kepada mereka. Aku melihat mereka kehilangan unta pada saat itu. Terus kemudian aku mengatakan kepada rombongan itu, wahai fulan, untamu ada di sana. Kemudian orang ini mengikuti suara itu, kemudian menemukan untanya di sana. Tanya, nanti 2 hari lagi datang. Ya. Ini orang-orang Pak selama 2 hari ini menunggu kedatangannya di tenanan untuk teko orang. Wah, akhirnya 2 hari datang Pak. Datang 2 hari itu, kemudian orang-orang itu tanya, kamu mau benar kemarin kehilangan unta di perjalanan? Iya, saya kemarin itu kehilangan unta. Kemudian sepertinya ada suara yang ngomong itu kalau unta saya ada di sana. Akhirnya saya tanpa ragu, karena sudah mencari lama gak ketemu, saya ikuti suara itu. Ternyata benar ada di sana. Saya nggak tahu itu suaranya siapa. Semenjak itulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang yang beriman dan orang yang kafir pada saat itu, meskipun mereka kafir, semuanya sepakat dan percaya Isra Mi'raj adalah peristiwa yang benar. Maka tugas kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, jangan sampai ragu tentang peristiwa ini. Di antaranya tentang perintah sholat. Ya, perintah sholat sangat luar biasa. Kalau perintah-perintah yang lain, zakat dan lain sebagainya, itu perintahnya melalui malaikat Jibril. Khusus sholat, Nabi Muhammad langsung dipanggil oleh Allah SWT, karena ini bukan perintah yang remeh. Maka daripada itu, mari kita pertahankan sholat 5 waktu kita pertahankan keluarga kita semuanya. Allah SWT berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat, sabarlah maka keluargamu sholat. Suruh sabar. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ojo ngomong masalah rezeki, ojo sampai sholat wedi kehilangan rezeki. Ojo sampai gitu. Ya. Nahnu narzuquk, aku sing ngekeki rezeki. Maka sekarang tidak ada alasan mencari rezeki sampai meninggalkan sholat. Karena sholat sejatinya kita sedang meminta kepada Sang Pemberi rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, semoga menjadi mengisi waktu kita, semoga menjadi hujah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.